teaching tentang bentuk aljabar kelas 7. Okay. Nanti aljabarnya tentang bentuk aljabar dan unsur-unsur aljabar. Bisa dimulai sekarang ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang belum menjawab ternyata Ibu lihat. Saya ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya Ibu mendengar sepertinya ada yang belum sarapan ini pagi-pagi ke sekolah ya. Jadi masih ada yang makan sedikit-sedikit ya. Masih semangat kan ini masih baru pagi ini ya. Masih semangat kan? Masih. Aduh, sudah sarapan semua? Sudah sarapan kan? Sudah. Yang belum nanti pas istirahat aja ya belinya ya. Oke. Sebelum kita awali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ketua kelas dipersilahkan. Pak Imam. Mas Teman-teman, Imam. sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Ya, terima kasih Mas Imam atas memimpin doanya. Oke. Sebelum Ibu mulai, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir atau masih di luar? Sudah mungkin ke kantin dulu. Sudah masuk. Lagi. Ya, tidak hadir ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Sebentar, Ibu share dulu. Sudah. Masih proses ya? Sudah muncul atau belum? Proses, Bu. Ya. Oke. Nah. Sudah tampak ya? Sudah. Oke, materi kali ini kita menuju ke bab baru yaitu aljabar. Pernahkah ada yang dengar aljabar? Sudah ada yang pernah dengar aljabar itu apa? Sudah Bu, tadi malam udah baca di buku. Yang XY itu ya Bu? Ya, ada. Oh iya benar ya, XY itu betul ya. Kalau kalian pernah dulu di ETK ya seperti ini ya. Jadi ini perhatikan ada gambar seperti ini. Kalau zaman dulu TK kayak gini atau SD. Ada 4 apa ditambah 6 apa jadinya berapa anak? Gitu kan? Iya 10 apa? Apel. Tuh ada lagi 5 apa ditambah 3 apa berapa anak? 8 apel. Dan seterusnya. Nah, di permasalahannya SD naik lagi. Nanti apanya dimisahkan seperti ini simbolnya. Jadi 4A, ya, apelnya diganti sama ini. 4A ditambah 6A sama dengan 10A. Jadi ini sudah merupakan nanti kita pelajari tentang bentuk aljabar itu seperti ini. Ada huruf-hurufnya. Tapi bentuk aljabar itu apa ya? Apakah harga apel atau harga apelnya? Nah, nanti kita yang akan bahas ya. Kenapa sih harus belajar aljabar? Nah, ini manfaatnya. Nah, aljabar itu banyak penggunaannya karena dia melambangkan simbol-simbol, maka dia digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang ada di dunia matematika sendiri atau desain, teknik, kedokteran, sosial, dan ekonomi atau masih banyak bidang-bidang lainnya. Nah, untuk misalnya dilambangkan
simbolnya misalnya permasalahan misalnya apa jadi A, itu kan lebih sederhana, jadi lebih memudahkan untuk seperti itu. Nah, manfaat bagi kalian sendiri apa? Nah, nanti kalian itu bisa menjadi permasalahan dengan logika kalian, pola dan penalaran kalian. Jadi manfaat dari belajar aljabar ini sangat banyak sekali. Tapi untuk mengenal aljabar, siapa sih yang kok harus ada aljabar? Kenapa? Tokohnya siapa? Nah, ini tokoh yang menemukan aljabar itu namanya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ya. Dia lahir di Khorasan, Persia, meninggalnya di Baghdad. Nah, apa sih kontribusinya? Nah, si Al-Khwarizmi ini, beliau itu menemukan tentang penemu angka 0, terus menemukan aljabar dan algoritma. Nah, untuk aljabar sendiri itu kumpulannya adalah untuk menyelesaikan notasi. Nanti akan kalian gunakan dalam kelas 8 nanti akan muncul, yaitu persamaan kuadrat. Sehingga itu aljabar ini penting untuk dipelajari. Selain itu, dia juga menemukan angka 0 dan algoritma. Nah, ini yang sering kita gunakan, yang sering kita pakai itu ada aplikasinya. Itu kita dari handphone itu bermula dari angka 0 dan algoritma ini. Oke. Terus apa sih hikmahnya kok kita dari seorang Al-Khwarizmi ini adalah kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jelas ya, harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang ilmu pengetahuan sehingga banyak orang yang bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Terus yang kedua, itu masalah serumit apapun itu bisa kita selesaikan walau itu proses berulang-ulang kali sehingga baru menemukan jawaban yang tepat. Seperti itu nggih. Seperti apa bentuk aljabar? Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang melalui model pembelajaran listening kalian bisa berdiskusi. Nah, nanti diarahkan berdiskusi kalian dapat menjelaskan bentuk aljabar, terus mengidentifikasi unsur-unsur aljabar, mengubah permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk aljabar, terus kemudian menyimak. Nah, oke, ini yang harus dicapai kalian ada 3 nanti. Terus kegiatan pembelajarannya hari ini yaitu menyimak tayangan. Jangan lupa nanti hal-hal yang kecil dicatat, yang penting dicatat. Kemudian kalau tidak bisa tanya. Nah, setelah itu nanti kalian akan dibentuk sebuah kelompok, terus menyelesaikan materi yang ada di LKPD, didiskusikan. Kalau tidak bisa ditanyakan ke guru, nanti Ibu pandu lewat WhatsApp, nanti kelompoknya sudah Ibu bagi lewat WhatsApp. Ada 2 kelompok. Nah, setelah itu kalau sudah diskusi nanti kalian melakukan presentasi dan setelah itu mengerjakan tugas secara mandiri melalui Google Form. Seperti itu nggih. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Oke. Kalau belum ada kita lanjut langsung ke materi saja ya. Nah, coba perhatikan tayangan berikut. Tayangan ini nanti kalian membantu kalian untuk memahami tentang bentuk aljabar itu seperti apa dan unsur-unsurnya juga. Oke, perhatikan dulu nggih. Sudah nampak? Masih loading, Bu. Iya. Di iklan dulu ya. Ini iklan dulu ini. Iya, Bu. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Jadi lihat iklan. Aku suka ini video seperti
Iya. Yuk, kita mulai sekarang ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum Ibu lanjut? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Ibu tambahkan sedikit lagi, ini masih terkait tadi. Nah, selain dari bentuk-bentuk yang tadi, ini juga ada namanya istilah suku sejenis dan suku tidak sejenis, ya. Nah, suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat pada variabelnya juga harus sama. Jadi kalau nanti tidak sama berarti bukan suku sejenis. Contoh dari sini, sebutkan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar 3x min 4y tambah 5x tambah 6y. Jadi suku yang sejenis adalah 3x dan 5x, ini suku sejenis karena variabelnya sama, itu x. Terus kemudian di sini ada negatif 4y dan 6y. Jadi ini juga suku sejenis karena variabelnya sama-sama y. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau belum, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu tentang diskusi. Oke. Kita akan diskusi nanti bagi kelompok. Yang kelompok pertama itu ada Susilo, Emaran, dan Imam. Nanti yang kelompok kedua nanti Franky, Ayun, Dani, dan Geris. Nanti di dalam LKPD ada 2 kegiatan. Nanti yang kegiatan 1 dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kegiatan 2 dipresentasikan oleh kelompok 2. Seperti itu, nggih. Nah, untuk LKPD-nya Ibu share di grup WhatsApp masing-masing, nggih. Ibu share Ya, dulu. Bu. Ya. Oke. Sudah ya? Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan kerjakan. Silakan diskusikan dalam grup. Oke, jangan lupa dicatat ya, nanti diupload tugasnya di grup itu, nanti Ibu pantau di situ ya. Silakan bisa dimulai diskusinya. Kalau yang nggak bisa ditanyakan melalui open mic dari Google Meet ini kita atau lewat grup WhatsApp. Untuk waktu diskusinya ini 10 menit ya, Nak. Lupa tadi memberitahu. Oke, ayo segera dikerjakan, dimulai. Kita lihat siapa yang sudah mulai diskusi. Franky lagi. Jangan saya, Bu. Franky, kamu kan yang paling pintar ini. Go, Franky, go, Franky, go. Coba sebenarnya Franky itu gimana?
Mbak Ayun itu udah siap, Bu. Oh ya, Nah, kita lemparkan. Mbak Ayun Ini aja. kelompoknya kurang kompak Bu. ini ya ternyata, saling melempar. Ayo Mbak Ayu. Ayun aja betul, Bu. Itu Bu Ayun yang sergap, Bu. Tulisannya bagus. Itu tadi tulisannya garis, Bu. Garis aja, Bu. Ya, Gary sudah menulis, yuk gantian Ayun. Harus kompak dong, satu kelompok harus kompak. Ya. Maju semua aja, Bu. Maju semua aja. Ayun, Ayun. Ayun. Ya gimana Ayun? Oh, ya, Ayun silahkan presentasi Ayun. Kelompok 2 ini kurang kompak, ini tadi belum diskusi bareng berarti ya. Garis aja, Bu. Saya ini nggak bisa buka WA, Bu. Susah. Oh ya, pindah ke Garis. Mbak Garis. Saya ya. yang nomor kegiatan berapa, Bu? 2 ya, Bu? Iya, kegiatan 2. Kegiatan 2. Gimana? Oke. Ya. Oke, silakan Mbak Garis. Bentar, Bu. Saya ulangi, Bu. Ya. Ini sudah terlihat belum, Bu? Proses ya. Sudah ini. Sudah? Ya. Ya. Untuk kegiatan 2, 1A, 6A plus 5. Sukunya 6A plus 5, koefisiennya 6, variabelnya A, konstantanya 5. Kemudian yang B, 5P min 3Q plus 5. Sukunya 5P, 3Q sama 5. Kemudian koefisiennya 5 sama, oh itu min 3Q ya, Bu. Koefisiennya 5 sama min 3. Kemudian variabelnya P sama Q, konstantanya 5. Untuk soal yang C, 3x kuadrat plus 2x min 9. Sukunya 3x kuadrat, 2x min 9. Koefisiennya 3 sama 2, variabelnya x kuadrat, koma x, kemudian konstantanya min 9. Sudah ya, Bu? Bu? Lanjut, yang selanjutnya masih ada. Sudah dikerjakan apa belum? Yang ini? Nah, yang itu iya. Ya, contoh Membuat bentuk, contoh aljabar. iya, membuat contoh bentuk aljabarnya. Yang pertama 2P, koefisiennya 2, variabelnya P, konstantanya nggak ada, Bu. Kemudian contoh yang kedua, yang B, 7S min 2, koefisiennya 7, variabelnya S, konstantanya min 2. Kemudian contoh yang ketiga, yang C, 4R min 2S plus 7. Iya, koefisiennya 4 sama min 2, variabelnya R sama S, konstantanya 7. Kemudian untuk soal yang nomor 3, 5A dan 3A adalah suku yang sejenis. Kemudian 3B, 7X, dan min 5Y adalah suku yang sejenis. Nah, untuk yang soal 3C, 4Y, dan 2Y adalah suku yang sejenis. Kemudian kelompok kami berdiskusi nomor 4, 4A jawabannya, koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang melekat pada variabel. Kemudian 4B-nya kita berdiskusi kalau variabel adalah simbol atau lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Kemudian yang 4C, kesimpulan kelompok kami itu konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Kemudian yang 4D, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kemudian yang E, suku sejenis adalah suku yang,
Nggak kelihatan Ibu. Sudah Bu. Bu. Oh ya, sudah? Ya. Sampai nomor Bu. 4 kan Bu? Ya. Ada tanggapan? Oke. Ada tanggapan dari kelompok 1? Kelompok 1 mau menanggapi? Sudah sama, Bu. Sudah sama. Oh, Sudah sama Bu. Ibu tanya dulu coba yang untuk kegiatan 2 nomor 2. 2P itu contoh dari suku, jenis suku yang berapa jumlahnya? Satu suku. 2P itu jumlah sukunya berapa? Oh. Oh ya, 1. Oh. Untuk 7, apa itu 7S dikurangi 2, itu jumlah sukunya berapa? 2. 2, betul. Yang terakhir 3. untuk yang C berarti sukunya itu berapa? 3, betul. Ya, tidak ada tanggapan. Silakan ditutup dulu presentasinya, Bu. Terima Mbak kasih. Keris. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Beli oplos untuk kita semua yang sudah mau presentasikan, itu Bu Mbak Keris dan Mbak Emma. Oke. Dari kegiatan pembelajaran tadi yang sudah kalian menonton video, terus sudah berdiskusi, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Bisa tahu koefisien, Bu. Tentang apa? Koefisien. Koefisien. Terus Menentukan koefisien, apa lagi? suku aljabar, Bu. Variabel. Aljabar. Oh, variabel. Bu. Betul, variabel. Konstanta. Konstanta. Dan set dulu. Jadi ada bentuk aljabar ya, ada bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Itu kalimat matematika yang memuat sebuah simbol atau huruf yang mewakili nilai tertentu. Terus ada lagi tadi koefisien. Apa itu koefisien tadi? Angka yang nempel Apa di yang menempel variabel. pada variabel? Nah, tentang angka nempel pada variabel ya. Iya. Seperti itu pemahaman kalian lah. Terus ada lagi variabel. Variabel itu apanya berarti ya ini di sini? Huruf, Bu. Oh iya, hurufnya. Betul. Lambang Bu, simbol. XD-nya. Intinya hurufnya ya, kalau di bentuk aljabar itu gampangnya ya. Terus ada lagi konstanta. Apa itu Teman. konstanta? Nggak punya teman. Gak punya teman? Angka ya, yang nggak ada hurufnya. Oh ya, angka yang nggak ada hurufnya, yang sendirian ya, nggak ada temennya sama sekali itu tadi. Terus ada lagi suku, ya kan? Ada lagi suku tadi, apa suku? Hah? Suku Huruf apa? sama angkanya Bu. Sama. Ya, yang dipisahkan oleh bentuk aljabar, ya, yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Oke, pengurangan atau selisih. Yang terakhir ada tadi suku sejenis. Apa suku sejenis? Yang variabelnya sama. Apakah hanya variabelnya sama? Kurang lengkap. Untuk Mas Ranu, ada lagi yang mau nambah? Pangkatnya juga sama Bu. Ya, pangkatnya juga harus sama. Jadi variabelnya harus sama, hurufnya harus sama, dan pangkatnya juga harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti tidak sejenis. Oke, sampai sini paham ya? Bu. Oke, Bu. Ya, kalau udah paham, Ibu kasih tugas dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit, Ibu share di grup WhatsApp kalian. Silakan dikerjakan ini melalui Google Form ya. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian. Oke, Ibu share dulu. Siap. Ya, Ibu sudah share, silakan dicoba, dikerjakan, dijawab.
Jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke. Oke. Waktunya 2 menit lagi. Oke, Bu. Oke. Oke. Sudah, oke, waktunya habis. Sudah. Oke. Sudah selesai ya. Nanti untuk nilainya bisa Ibu share di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Iya, Bu. Ya, Bu. Untuk kegiatan Iya, pembelajaran Bu. hari ini. Oke. Untuk pembelajaran kegiatan hari ini. Bagaimanakah pembelajaran ini menurut kalian? Membosankan, menyenangkan? Seru, Bu. Seru, Bu. Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Oh ya, Seru, Bu. Tadi ada sejarah yang Al-Khwarizmi. Oh iya, ya kita harus bisa mencontoh itu dari Bapak Aljabar ya. Kita harus bisa membuat karya-karya yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu nggih. Jangan hanya mencontoh yang jelek-jelek langsung dimanfaatkan di media sosial seperti itu. Jangan seperti itu ya. Dinyontoh joget-joget saja tapi dapat uang, jangan seperti itu. Kita mencoba untuk men-share yang bermanfaat gitu nggih di media sosial. Tadi sudah lapar ini semua ya? Kok sudah lemas? Ayo kita semangat, senyum dong. Sebelum kita akhiri harus senyum dulu. Senyum mana? Oke. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyampaikan bahwa materi pembelajaran besok, karena kita sudah mengetahui bentuk aljabar, maka selanjutnya besok adalah tentang operasi aljabarnya. Nah, operasi sendiri kan dalam matematika ada berapa? Ada berapa operasi matematika? Pengurangan, perkalian, pembagian. Ada 4 tambah kurang kali bagi. Ya, ada 4. Ada 4, betul. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Tapi besok yang kita bahas hanya penjumlahan dan pengurangan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum Ibu akhiri? Belum, Bu. Belum. Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita senyum dulu lagi yuk, biar semangat. Ayo Imam, senyum dulu. Krisna, semangat ya. Mbak boleh harus matematika diakhiri dengan senyuman, ya. Jangan cemberut, walaupun kita lapar, senyum terus, oke? Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Ya, kembali. Sama-sama Bu Zakia. Sama-sama, Bu. Bapak Ibu jangan lupa presensi Bapak Ibu. Siap. Oh iya. Komprenya gimana ya? Kemarin lupa presensi saya dah. 3 kali saya. Pak Franky, Ada 2 kali. Gimana? Pak Franky, Ini Apa? kita boleh video yang kemarin belum kan? nanti kan Apa? Pak Franky yang motong-motongin videonya terus dikirim ke kami. Kayaknya Pak Franky itu lebih jago dalam IT-nya gitu ya. Pusing itu. Iya. Wah, setuju Kami pada saya. mau Pak. Pak Franky luar biasa. Bisa ngeditin sekalian Pak, yang kemarin gelombang 1. Aduh. Iya, Punya nanti saya- Kemarin tinggal ngedit, Pak. Yang Udah. kemarin tinggal ngedit. jadi saya tambahin apa itu nanti depannya. Soalnya Bapak kan itu yang kemarin belum dikirim ya? iya, belum begitu. Kemarin. Nggak kedengeran Pak Franky. Kita kasih kredit Pak nanti Pak. Tadi Pak Franky bicara Bayi apa? Franky. Punya saya rencana nggak edit, cuma tak potong, upload, yang penting upload aja lah. Iya, dipotongkan aja Pak sekalian. Jadi jangan buka aplikasi, potong sekalian punya 3 orang ini. Aduh, jadi ya coba nanti Bu ya. Kalau di-share sama Bu LT-nya malam ya nanti proses malam. Kalau di-share-nya pagi, ya berarti prosesnya pagi dan videonya kan Lah, berarti unggahnya bukannya hari ini ya, Pak? Uploadnya hari ini Pak, uploadnya Pak. Uploadnya hari ini ya, Pak? hari ini, tapi kan kalau yang presentasi hari ini kan berarti munculnya video itu berarti nanti malam. Nah, yang kemarin Katanya kita belum malam. sampai besok siang ya. Kalau Bu Vika itu. Iya, soalnya kalau Google Meet itu kan kalau direkam munculnya rekaman itu kan 8
jam. 8 kadang lebih ding, lebih 8 jam. Misalnya ini jam 11 berarti bisa muncul nanti maghrib kan. Habis itu kalau nanti di share sama Bu Helti harus di-download, dipotong itu kan prosesnya lama, apalagi rendering video kayak gitu kan lama banget kan. Jadi coba nanti sepertinya sebelum besok kompre lah intinya, berarti kayak Pak Rano itu harus besok pagi, maksimal tuh besok pagi terupload. Oh iya Pak, ini syaratnya kompre berarti apa Pak? Kalau Apakah harus dilihat ngecek nilai-nilainya? enggak sih, coba nanti konfirmasi ke Pak Danang aja Pak ya. LK yang belum dinilai LK berapa aja ya Bu? Nanti konfirmasi ke Pak Danang. LK 1.1 ya? Sama 2.1 kalau salah. 2.1 kalau punya Yang lain? saya. Yang lain? Yang kemarin juga belum ya? Yang kita upload kemarin apa tuh rencana sama rencana evaluasi dulu. Oh, rencana evaluasi. Saya itu malah 1.1 sama 2.1 kalau ngecek. Iya, 1.1 sama 2.1 ya. Sama rencana evaluasi. Ini Oh, iya, dipersiapkan apa Bapak Ibu? Nyela sebentar. Besok itu bulan pertama kan Bu Ayu. Iya ya Bu Ayu. Terus kedua saya, ketiga juga, terus keempat Pak Ranu guys. Iya. Nah, Saya ini- sore jam 4 kayaknya. Iya, yang dipersiapkan apa guys? Apakah perlu PPT atau hanya RWP atau hanya persiapan minimalnya saja nih Bapak Ibu? Ini yang perlu disiapkan ini mulai dari awal saja Bu, disiapkan filenya semua jadi disiapkan dari LK awal sampai yang akhir ini. Kalau nanti ditanya tinggal ditayang gitu aja lah. Jadi Mungkin disiap. pertanyaannya. Kita Bu Hana sama Pak Adi ya Bu ya? Bu Ayun. Pak Adi sama Pak Bambang nggak sih? Bu Hana sama Pak Kalau Adi. Bu, Beda-beda iya ya. kan sama Pak Rano itu Buana sama Pak Adi. Saya Pak Adi sama Bu Hana. Oh iya sama Pak sudah. Oh iya, Kayaknya Bapak semua Ibu. sama deh. Mau tanya Bapak Ibu, itu di LMS sudah berapa persen Bapak Ibu sekarang di dashboard? Coba dilihat. Sekitar 70 ya? Belum ada. Berapa Pak Imam? Punya Pak Imam berapa? 53. Yang lain? Bu Bentar Emma? Pak proses. Belum. Jadi gini Bapak Ibu, pengalaman saya penggunaan LMS itu kalau di situ ada yang belum hijau dihidupkan saja walaupun itu punya kelompok lain. Ya 72. Jadi misalnya Gitu. melihat presentasi kelompok 1 kayak gitu ya, kelompok 3 tuh dibuka saja di linknya nanti kan jadi hijau kan. Itu nanti akan mempengaruhi jumlah persentase di dashboard LMS-nya. Kalau pengalaman Iya, LMS benar. itu, Saya 65%. ya. Bener coba ya tuh kayak Saya kelompok 72. Saya udah 72. satu kelompok satu tuh Kalau punya dihijauin. saya 75 Bapak Ibu. Saya juga kayak Pak Saya Frank, 55 sih. semuanya tak klik gitu Saya- aja pokoknya. Ya, maksudnya gimana? kalau pengalaman LMS yang muncul di LMS kalau bisa hijau dihijaukan. Jadi kemungkinan di Bapak Ibu itu yang misalnya zoom-nya kelompok 1 enggak dibuka gitu loh. Cuma dibuka aja, diklik nanti kan hijau. Jadi Dibuka ngeceknya di mana Pak? Berapa persennya? Belum ketemu saya. Di pojok kiri atas Makasih Pak Franky. Tuh, ya, di LMS Dashboard, pojok kiri atas ada sensor itu. Diklik saja. Berada itu. Iya, tulisannya di bawah LMS pojok Ya, kiri atas. beranda. Dashboard. Itu di Bahasa Inggris. kalau ada yang bisa dilihat, lihat saja nanti kan presentasi dashboardnya. Ya saya share screen mawon nggih. Untuk terkait observer ini, apakah ada yang punya struktur untuk pengerjaannya? Mau disamakan atau beda-beda? Ini Bapak Ibu, bentar ya, observer nanti Bu. Ini kalau di LMS saya sudah 75% Bapak Ibu. Hah? Itu sudah banyak Ininya. sekali. Iya, saya baru 57 itu. Nah ini dibuka saja, kemudian misalnya di inilah, terutama biasanya di kegiatan 2-nya ini buat hijau saja, misalnya kelompok yang bukan bukan kelompok 1 kan, bukan kelompoknya kita kan, dibuka saja. Nanti kan jadi hijau, jadi ininya selesai. Kalau enggak ditandai selesai, ditandai selesai semua itu. Biar presentasi LMS-nya naik. Kalau enggak kayak gitu, kalau di LMS terbacanya Bapak Ibu belum menyelesaikan.
Sudah naik, Bapak Ibu? Persentasenya? Ini yang video yang peer teaching kemarin lo belum ada ya? Belum di-share sama Bu Helti. Apakah lupa absen poinnya berkurang itu berpengaruh ke tadi presentase LMS-nya ya? Kayaknya enggak tahu, Ding. Kalau absensi, tapi yang jelas absensi nanti ngaruhnya di nilai akhirnya itu, Pak. Jadi nilai akhir itu kan ada bobot presentasi itu kan 20 kalau enggak salah ya. Kalau presentasi kan biasanya, iya, presentasi kan 2, tapi kalau lupa kan di absennya jadi 1 gitu. Iya. Presentasinya enggak 100%, jadi 80% atau berapa gitu. Iya. Sudah dibuat hijau saja, Pak, Bapak Ibu. Karena ini tak buat hijau semua, perasaan semua kayak Bapak Pak Franky, saya 72, Bapaknya 75, saya yang belum mana jadi. Ya kemungkinan di absennya itu mungkin bisa jadi. Udah 3 kali lupa saya. Tadi punya Pak Franky berapa persen, Pak? Yang saya 75, Bu. Ini perlu konfirmasi Bu Elti enggak ya kalau udah selesai? Biar nanti download videonya nggak terlalu panjang. Ini kan jadi 1 kan. Berapa Iya Pak, kalau bisa nggih yang kemarin juga sudah dikirim ngoten karena kan nanti buat persiapan kompre juga besok. Apa itu, Bu? Ini berarti saya Bu Helti dulu aja apa ya? Konfirmasi ke Bu Helti. Ini biar selesai. biar videonya ini udah